Saya juga kan sempat ya waktu dulu tuh pas di usia setelah SMA tuh sempat frustasi, sempat depresi gitu. Maksudnya tuh putus asa ya gitu. Mah mungkin saya emang gak akan pernah nikah ya, kata saya tuh bilang ke mama tuh. Kenapa? Ya saya nggak kayak orang lain bisa nyari nafkah, ya mereka bekerja. Halim Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Halim, selamat datang di Halim Talks, program terbaru dari Halim Quran yang insyaallah akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang akan berbagi kisah dan pengalaman yang semoga insyaallah menjadi inspirasi bagi kita semua. Bersama saya di sini Ricky Suwardi dan di belakang kamera ada Bang Torik juga. Dan spesial untuk episode pertama nih sahabat sekalian, kita udah menghadirkan seorang tamu yang tentu tadi udah dibilang inspiratif ya. Dan ini juga guru saya gitu ya, insyaallah guru saya, dan kita kenalkan aja langsung. Ini adalah Ustadz Isa Musa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, alhamdulillah. Makasih banyak Ustadz sudah nyempetin hadir, datang, dan spesial banget nih buat sahabat Halim semua di episode pertama Ustadz. Dan sebelumnya izin kenalin dulu sebentar Ustadz. Ini Ustadz Isa Musa. Beliau ini seorang difabel tunadaksa Ustadz ya. Tunadaksa. Dan beliau ini penghafal Quran teman-teman. Jadi sahabat semua insya Allah banyak banget yang bisa kita bahas, bincang bersama beliau. Bahkan beliau ini sekarang ini sedang merintis dan mendirikan dan juga mengelola sebuah pesantren yang ramah difabel, pesantren dan juga masjid, masya Allah. Nanti kita bahas satu-satu, pasti teman-teman penasaran lah, pasti semuanya penasaran gimana sih perjalanan beliau. Khair, Ustadz, sebelumnya mungkin barangkali dari Ustadz Isa juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya bisa ketemu lagi sama Ustadz Ricky. Masya Allah. Jangan setelah ini ya, Ricky, setelah berapa tahun lalu ya kita terakhir ketemu teh di 2013 ya. 2013, Masya Allah. Masih zaman di pesantren. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali di acara ini, mudah-mudahan menghadirkan banyak kebaikan untuk banyak orang, banyak umat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Isa Romanda Nugraha. Aslinya dari Kabupaten Bandung, dari daerah Pamengpeuk ya. Saya lahir dalam kondisi dulu kalau karena mungkin karena minimnya pengetahuan orang tua ya. Saya lahir normal atau non difabel ya. Namun di usia berapa tahun gitu, di usia di bawah 2 tahunan, kata orang tua tuh, kata mama dulu bilang, saya tuh tertimpa kursi di daerah punggung gitu. Nah itulah yang menjadi narasi atau obrolan di setiap ketika ada yang nanya, kenapa kamu nggak bisa jalan, atau kenapa jalannya aneh, atau dulu tuh saya sempat bisa jalan dari usia 2 tahun sampai kuliah, bahkan awal-awal pernikahan tuh masih bisa jalan gitu. Cuman jalannya beda gitu, nggak kayak orang-orang non difabel gitu. Jadi saya tuh kalau waktu kecil tuh jalannya bahkan mirip penguin gitu, mirip penguin. Jadi ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri gitu. Nah, qadarullah setelah saya menikah baru saya tuh pergi ke dokter bersama istri, nanyain bahwa saya tuh gimana bisa nggak ya diobatin atau ya ikhtiar lah ya, ikhtiar. Bertanya karena pengen juga kan ini tuh di antara 6 anak orang tua saya tuh 3 di antaranya saya, kakak saya dan kakak nomor 4 gitu ya. Beliau tuh sama lumpuh juga. Ada mengalami kelainan gitu. Makanya ini menjadi sebuah tanda tanya saya ke dokter tuh, apakah ini tuh akan menurun ke anak keturunan saya gitu kan. Takut, khawatir nanti anak-anak saya juga, jadi kan biar ada persiapan itu lebih awal, apakah ada harus nutrisi atau ikhtiar lainnya yang bisa membuat ini terhindar gitu penyakit ini.
Jadi nama penyakitnya tuh ternyata ketika saya datang ke dokter bersama istri saya tuh mengidap ini DMP atau distrofi muskular progresif atau disebut distrofi otot. Distrofi otot. Iya, distrofi otot. Jadi si distrofi otot itu membuat otot dalam tubuh, ya, terutama anggota tubuh itu tidak berkembang dengan baik. Makanya kenapa yang kebanyakan itu dirasakan tuh di usia belasan tahun. Saya juga kan makin menurun itu pas pubertas. Waktu masuk SMP udah bener-bener agak berat nih jalan kaki itu. Pas di awal-awal tuh memang saya paling telat ya di antara yang di 3 yang lumpuh tadi itu kan saya yang paling repot. Ya, karena apa? Karena di usia 2 tahun aja saya belum bisa jalan. Lalu ketika usia 2 tahun bisa jalan, jalannya aneh gitu, jalannya nggak normal kayak yang non difabel kan gitu, kayak anak kebanyakan gitu, yang kayak pingin gitu. Terus di usia yang tadi masuk SMP, kalau di awal mah masih kuat nih, waktu SD kuat sampai 500 meter kuat. Barulah ketika masuk SMP jalan tuh hanya 100 meter lelah, capek gitu. Udah mulai menurun dan terakhir saya bisa jalan tuh hanya bisa jalan 3 meter lelah gitu. Iya. Itu. Terus mudah jatuh, kalau udah di bawah nggak bisa langsung berdiri gitu, harus dibantu gitu kan. Nah ini sih penyakit DMP ini menjadi sesuatu yang benar-benar nggak diketahui sama orang tua saya gitu. Bahkan kan ya cerita dari orang tua saya tuh ini tuh disebut kutukan lah, disebut dosa ibu saya lah misalnya. Ya banyak lah dibilangin sama tetangga mungkin atau orang-orang terdekat beliau mungkin. Tapi ini menjadi sebuah ujian bagi ibu saya, mungkin alhamdulillah beliau bisa melewatinya dengan penuh kesabaran gitu ya. Nah itulah saya terlahir menjadi seorang pengidap DMP dan ternyata si penyakit DMP ini tuh gangguannya tuh di kromosom X gitu ya, di kromosom X. Jadi kalau orang tuanya ada istilah, memang orang tua saya juga non difabel sebetulnya mah. Iya, dua-duanya. Jadi nonnya sehat lah kalau kata orang banyak mah. Jadi non difabel, cuman anak-anaknya kenapa jadi 3 itu tuh? Ya karena ada sesuatu ya, gangguan di kromosom X orang ibu saya terutama. Nah itu akhirnya menurun ke anak laki-lakinya 3 gitu. Gini bisa dipelajari lah ini tentang DMP ini, saya juga tidak terlalu intinya alhamdulillah Allah telah menjadikan saya menjadi anak yang lumpuh ya, karena pernah ada sebuah ungkapannya dari ibu saya waktu itu tuh di daerah saya tuh banyak banget yang terjerumus jadi anak geng motor, yang terjerumus menjadi pengedar narkoba, ada yang menjadi pengguna juga. Banyak hal yang menjadi sebuah kegundahan di daerah tersebut tuh. Akhirnya muncullah ungkapan mama saya tuh, alhamdulillah anak mama mah non tebarisa lempang katanya. Pada nggak bisa jalan, jadi anak mama tuh pada kelihatan di rumah gitu ya, ada di rumah. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan karena mama bisa kontrol langsung gitu. Oh iya, jadi saya jadi terlatih gitu. Terlatihnya apa? Mencari hikmah di balik musibah gitu ya. Mencari sebuah makna kehidupan atau sebuah hadiah dari Allah yang mungkin nggak langsung bisa kita, oh ini tuh benar hadiah ya. Tapi baru tahu benar-benar itu hadiah tuh ketika dibuka dulu, dilalui dulu beberapa tahun misalnya. Nah, itu baru ketahuan ini tuh hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga benar, kalau saya sehat mungkin
saya nggak akan jadi penghafal Quran bener gitu ya. Boleh jadi saya hanya jadi penghafal lagu dangdut gitu. Atau saya terjerumus menjadi seperti teman-teman misalnya menjadi anggota geng motor misalnya, karena di daerah Kabupaten Bandung tuh ramai banget dulu geng motor di usia saya ketika remaja tuh. Ya itu menjadikan namun saya sehat ya, otomatis saya tuh bakal ngerengek ke mama tuh, mah beliin saya motor atau mah siga tetangga itu siga si Anu yang udah punya motor misalnya seperti itu kan. Tapi itu tidak terjadi bagi saya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini menjadi manfaat atau hikmah yang bisa saya ambil ya ketika dari sisi baru itu dulu ya, apa yang saya idap tentang DMP ini menjadi sebuah hikmah yang mengantarkan saya menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Belum apa-apa ini udah menginspirasi. Baik, sahabat semua, ini pertama mohon maaf ya, ini barangkali tadi suara-suara batuk kedenger, sorry. Ini lagi kebetulan karena lagi batuk, mudah-mudahan gak terlalu mengganggu. Dan memang kemarin sebetulnya waktu Ana ketemu antum saat pas awal, kan kita udah lama banget ya ketemu saat 2013 tadi, 2013 terakhir waktu Ana masih kelas 1 SMA. Dan memang gak lama saat ya, gak lama, masih unyu-unyu banget. Gak lama pun ketemu karena Ustadz dekat tempat lain lah gitu ya, tempat lain. Nah, first impression Ana juga waktu ketemu awal kemarin, Ana kira antum nggak akan ingat, Ana kira antum nggak akan, karena udah lama banget, berarti kan 2013, sekarang 2024, 11 tahun lah ya. 11 tahun dan waktu itu kita nggak lama lah gitu, nggak lama. Makanya pas datang Ana nggak expect, mungkin Ustadz juga udah lupa sama Ana tuh. Datang tiba-tiba antum nanya, Riki di Halim Quran. Kaget Ana, Masya Allah Ustadz masih ingat kata Ana tuh. Dan ya Ustadz ini kan guru Ana, sahabat semua. Jadi waktu dulu di Ma'had sempat ngafal juga. Setoran ini favorit nih Ustadz Isa. Favorit karena kalau sama Ustadz Isa setoran itu biasanya sambil diusap punggung. Seneng gitu. Sambil diusap punggung setoran gitu, setoran ziyadah Quran. Sekarang teman-teman Riki udah jadi orang-orang hebat. Masya Allah. Masih berproses. Jadi sebetulnya berarti tahu apa yang diidap itu justru setelah sudah besar. Ya, justru saya tahu tuh setelah nikah. Mungkin qadarullah ya. Jikalau saya tahunya sebelum nikah, mungkin memang itu akan membuat saya benar-benar mikirin gitu ya. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang penting mah saya terpenuhi keinginan saya menikah misalkan tanpa tidak dihiraukan saya nanti keturunan seperti apa gitu ya. Tapi insyaallah ya semuanya Allah yang bikin skenario indah banget pokoknya. Saya juga kan sempat ya waktu dulu tuh pas di usia setelah SMA tuh sempat frustasi, sempat depresi gitu, maksudnya tuh putus asa ya gitu. Mah mungkin saya emang gak akan pernah nikah ya, kata saya tuh bilang ke mama tuh. Kenapa? Ya saya nggak kayak orang lain bisa nyari nafkah, ya mereka bekerja, jadi kan bisa nyari nafkah, bisa nyari Maisha gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nyari Aisyah. Nyari Aisyah, Maisha ya. Iya, nyari istri gitu kan. Dengan berwasilah mereka bekerja itu kan gitu. Saya tuh kan sementara saya kerja enggak. Terus apalagi mungkin ya orang-orang yang lihat saya atau perempuan yang lihat saya tuh enggak akan mau habis habitain karena lumpuh atau istilah namanya gitu. Jadi saya tuh hese mungkin kalau misalkan saya lumpuh tapi saya berpenghasilan mungkin itu bisa rada leheng lah gitu ya. Rada leheng teh. Ya karena enggak apa-apa lah lumpuh gitu. Toh uangnya banyak misalkan gitu kan ya. Ini mas saya nggak berpenghasilan, saya dalam kondisi tunadaksa lumpuh. Jadi itu putus asa gitu ya. Tapi akhirnya sama mama tuh dimotivasi lagi. Ya nanti mungkin ini bakal banyak beberapa kata-kata atau quote kata mama. Oh, yes, ini biar gini, kalau anak laki-laki itu memang harus
dekat sama ibunya salah satunya. Itu bakal jadi sumber keberkahan insyaallah. Ustaz termasuk yang dekat sama Nah, ibu. saya juga karena saya dekat sama ibu karena qadarullahnya ibu dan bapak tuh cerai gitu. Dan saya tuh ya alhamdulillah dekat banget sama ibu. Jadi apa-apa yang saya alami, apa-apa yang saya gelisahkan, gundahkan tuh diobrolin sama mama tuh. Dan kata mama waktu itu kan jangan pernah risau gitu. Insya Allah karena saya anak bungsu seperti ini tuh kan Allah yang jadikan seperti ini, pasti Allah bertanggung jawab gitu masa depan bungsu, kata beliau tuh. Jadi jangan pernah mempertanyakan gimana nanti saya tuh bingung nyari makan gimana, terus tuh nyari jodoh gimana gara-gara sayanya lumpuh gitu, sayanya tunadaksa. Insya Allah Allah yang menjadikan bungsu seperti ini, Allah juga yang akan menjaga kehidupan bungsu, kata beliau. Yang Allah juga yang akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan saya, kata beliau tuh. Dan saya juga nggak ngertinya waktu itu tuh bahasa seperti itu teh gimana gitu ya, karena saya kan usianya masih baru lulus SMA kan, nggak ngerti banget gitu. Akhirnya ya manut aja gitu. Okay. Dan alhamdulillah saya tuh SD, SMP, SMA tuh di sekolahan negeri ya, maksudnya tuh berbaur dengan orang-orang non difabel gitu, nggak di SLB gitu, nggak khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus itu enggak. Saya tuh karena nggak tahu juga dulu tuh sekolah tuh ada SLB mungkin orang tua tuh gitu, atau sekolah tuh ada yang khusus untuk difabel mungkin karena ketidaktahuan beliau. Dan alhamdulillahnya saya bisa bersaing dengan teman-teman yang non difabel gitu. Iya. Jadi setiap punya ini tuh, jadi saya tuh nggak ngerasa sebagai difabel, enggak, karena istilahnya berada di lingkungan teman-teman yang non difabel gitu. Alhamdulillah SD ada di 5 besar gitu, SMP sempat mencicipi ranking 1, SMA demikian gitu. Sampai pas lulus lah, ketika saya lulus tuh saya tidak langsung kuliah. Karena apa? Karena saya tuh karena posisi kesehatan semakin menurun kan. Jadi si DMP ini tuh bikin, yang pertama kan tadi saya ceritakan SD tuh masih kuat sampai 500 meter, setengah kilo kan berarti. Walaupun lambat kayak penguin. Bahkan ketika waktu SD tuh saya kan kalau pulang sekolah tuh jalan kaki ya. Kalau pulang sekolah tuh ketika jalan kaki tuh di sebuah kampung tuh dia kan ada, kita tuh 3 RW ya, dari saya melalui 3 RW dari rumah ke sekolah SD tuh. Saya RW 8, RW 7, RW 6 ya gitu ya. Nah di RW 7 tuh udah ada yang nungguin nih, anak-anak usia 3 tahunan, 4 tahunan lah mungkin ya. Mereka tuh udah pada nungguin kalau saya pulang tuh. Kalau mereka tuh kenapa mereka nungguin? Mereka tuh mau ngelihat saya jalan kaki. Kalau saya jalan di depan mereka tuh 3 orang kalau nggak salah ya, si anak-anak kecil itu tuh. Mereka tuh nyanyi gual gel gutak gitu. Aduh itu saya pengen nangis ya. Pertama kali mah pengen nangis banget. Ya Allah, saya diketawain sama anak kecil banyak kan itu. Terusnya ada anak-anak gedenya di sana pada diam ya, nggak misalkan ngelarang anak kecilnya untuk nyanyi seperti itu atau mencemooh ya gitu ya. Tapi dibiarin gitu si anak-anak itu. Aduh itu sakit. Itu hari pertama langsung ngomong lagi ke mama. Pas itu tuh, "Wah, saya tadi di RW 7 ini pada ngetawain anak-anak kecil." Oh gitu, nggak apa-apa tuh cenah diketawain, berarti kita masih dianggap cenah kan. Kata beliau tuh, kita masih dianggap ada, kata beliau. Yeah. Doain kita aja tuh. Dan mereka tuh orang-orang yang membenci kita tuh
boleh jadi mereka tuh adalah orang-orang yang mengidolakan kita, cuman mereka tuh belum soleh cina gitu. Iya. Karena apa? Karena waktunya mereka alokasikan untuk kita, cina, untuk memperhatikan kita, bener kan? Benar. Karena si anak kecil ini pasti kalau saya jam pulang tuh mereka Udah udah pasti nunggu. ada ya. Udah udah nunggu. Jadi mungkin nunggunya mungkin setengah jam sebelum saya pulang, bisa 15 menit sebelum saya Ya, pulang. banget. Bener nggak? Gitu. Berarti kan dia tuh udah ngalokasiin waktunya untuk saya gitu kan. Istilah nama kan berarti kan mereka tuh idola kamu, cuman mereka mah belum soleh, karena doakan insyaallah sing nanti mah kamu tuh diperhatiinnya dalam kebaikan, bukan hanya dicemooh. Oh ya, saya teh sabar dehnya waktu itu. Hari-hari pertama berat, hari kedua agak berat, itu hari ketiga, hari-hari selanjutnya mah biasa, udah biasa. Itu awal-awal sekolah berarti tadi. Awal sekolah SD itu. Terus pas pertama masuk SD ya, saya tuh jadi pusat perhatian, pada ngeliatin weh. Ya, teman-teman tuh ya mungkin karena aneh pun jalan nasi penguin. Terus teh sempet mudah jatuh kan kayak gitu. Dimotivasi lagi sama mama tuh. Sok buktiin sudah. Sing rajin wes belajarnya, nanti juga suatu saat ketika dibagi rapot mereka tahu rapot kita lebih tinggi daripada mereka, insya Allah mereka bakal diem. Iya. Ya istilah mama menyemangati saya agar lebih semangat belajar, tetap istilahnya menjawab hinaan cemoohan teman-teman tuh dengan prestasi gitu insya Allah. Dan itu yang saya lakukan gitu. Berarti kalau dengar ceritanya memang mama ini jadi penguat banget tadi. Dan saya dengar quotes-quotesnya tuh kayak positif banget nih mamanya gitu maksudnya. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan tuh beliau mampu untuk maksudnya ketika kita sedih, Ustaz ngerasa sedih itu cara beliau ngejelasinnya tuh atau ngalihinnya tuh luar biasa gitu, bisa positif banget gitu rasanya. Iya benar alhamdulillah. Jadi kesabaran beliau tuh yang menular kepada saya tuh benar-benar banyak bangetnya hal-hal yang positif. Akhirnya saya tuh sekarang juga kan di mihrab Quran tuh ada ada santri yang difabel kan. Nah ini yang saya lakukan kepada ibu-ibunya ya, yang ibu-ibu ABK ya, anak berkebutuhan khusus atau ibu-ibu difabel ini, agar mereka tuh tetap mencintai anaknya sepenuh hati, agar mereka mencintai anaknya dengan penuh ketulusan, karena kita belum tahu masa depan mereka gitu ya. Boleh jadi si mama-mama itu nanti akan banyak terbantu oleh anaknya yang difabel ini mungkin. Ya. Saya juga, ya Allah, mungkin kalau mama masih ada ya, karena alhamdulillah qadarullahnya tuh mama sudah meninggal di tahun 2009 ya gitu ya. Tapi itu yang justru saya membuat akhirnya makin semangat ngafalin Quran. Nanti insya Allah ya saya ceritain gimana awal mulanya saya menjadi penghafal Al-Quran. Siap. Ini sabar. Sabar. Kita masih ada nih pembahasan nanti tentang menghafal, juga mungkin motivasi perjalanan Ustaz juga ngebangun pesantren ya, sahabat semua insyaallah. Berarti Ustaz sebelum ke sana, berarti berapa bersaudara Ustaz? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ustaz bungsu. 3 terakhir itu lumpuh ya. Dan DMP mengidap DMP dan itu berarti ada ada faktor keturunan juga genetik. Itu nggak terdeteksi kan? Maksudnya ketika udah lahir sudah awal-awal kan masih bisa jalan saja berarti ya, masih bisa jalan, sama kakak juga sama kayak gitu ya, sama gejalanya. Jadi memang ini tuh si DMP ini tuh kan belum ketemu nih obatnya. Jadi saya kalau nggak salah ada jurnal yang menyebutkan 1:3.500 gitu kalau nggak salah, atau nanti saya ini lagi atau pemirsa aja ya teman-teman aja cek sendiri bahwa perbandingan si DMP ini tuh yang mengidap DMP itu satu di antara ribuan itu satu orang yang terkena gitu. Jadi persentasenya tuh dikit banget, maksudnya tuh kemungkinannya tuh. Jadi jarang yang tahu tentang penyakit ini, tentang DMP ini.
Eh, makanya wajar ketika orang tua saya nggak tahu ya, nggak bisa mendeteksi, karena ketika dibawa ke dokter tuh ini mah gara-gara apa, nggak gara-gara ketimpa kursi teh Oh, weh. itu tuh sebenarnya dari dokter. Jadi Pernyataan iya ketimpa pernyataannya kursi itu. karena kan dokter tuh nanya ke orang tua waktu itu tuh, ada kejadian-kejadian nggak yang bikin eh anak ini yang belum bisa jalan. Karena kedua kakak saya memang yang paling parah. Kalau kedua kakak saya mah sempat bisa dulu naik sepeda, lari. Saya mah nggak banget, lari nggak bisa. Dan kedua kakak saya tuh lumayan lah jalannya, nggak kayak ini banget, nggak kayak apa penguin banget. Bahkan ada kakak saya yang sekarang tuh nomor 4 itu masih bisa naik motor sih, gitu. Jadi Makanya orang tua nggak jadi yang kalau paling parah tuh saya, karena mungkin ya qadarulahnya mungkin ya pernah ketimpa kursi waktu usia ya di bawah 2 tahun mungkin seperti itu. Tapi intinya jadi nggak terdeteksi karena memang belum banyak orang yang mengidap penyakit ini gitu. Dan ada beberapa juga yang selentingan bahwa mungkin gara-gara pernikahan yang masih saudara, karena memang mamah dan bapak saya itu masih ada ikatan saudara jauh. Tapi menurut saya mah enggak juga ya mungkin ya, karena kan bukan adik kakak lah. iya Gitu. kan Biasanya iya, kalau yang saya dengar kalau misalnya adik kakak yang sedarah betul-betul ya sedarah. itu yang nggak boleh makan yang saudara tuh, karena kan dalam Islam itu sepupu aja kan bukan mahram. Betul. Jadi berarti boleh nikah dong gitu kan, berarti nggak ada masalah sebetulnya kalau masih saudara tuh, asalkan jangan yang adik kakak, yang saudara atau yang sepersusuan itu yang nggak boleh nikah. Jadi terbantahkan lah kalau gara-gara itu mah, karena bapak dan mama saya itu saudaranya pun saudara agak jauh maksudnya, jadi nggak dekat-dekat banget kayak ini. Dulu berarti sempat sampai ngerasa frustasi tadi. Iya betul. Segimana Sat? Maksudnya sampai kayak gimana ngerasanya Sat? Frustasinya karena ngebandingin hidup kita dengan hidup saya dengan hidup teman-teman. Makanya saya berpesan ke teman-teman yang menjadi difabel ataupun teman-teman yang difabel, kalau pengen kita hatinya tidak menyempit, jangan terlalu banyak membandingkan nikmat orang lain dengan nikmat kita. Justru maksudnya apalagi dibandingkannya itu dengan orang yang nikmatnya lebih ya menurut kita gitu ya. Misalkan si Anuma punya motor, punya mobil, nah udah itu bikin kita sempit dadanya, sempit makin mengecil rasa syukurnya. Justru makanya kan kata Rasulullah SAW tuh, ketika urusan dunia tuh lihatlah yang paling bawah kan, di bawah dari antum kan, daripada kamu kan. Kalau urusan akhirat lihatlah ke yang lebih baik daripada kita kan. Makanya kalau terlalu sering main medsos ya, lihat postingan orang gitu, itu pasti rasa syukurnya makin tingkat kegelisahannya makin naik, tingkat stresnya makin naik. Karena apa? Karena kan kebanyakan yang diposting oleh orang-orang banyak kebahagiaan, bener nggak? Jalan-jalan gitu, atau misalkan tentang pokoknya yang enak-enak lah. Sementara kalau orang yang lihat medsosnya, orang mah jalan-jalan oke terakhir iraha itu misalkan. Kapan saya bisa enak seperti dia? Akhirnya dia jadi kufur nikmat gitu. Alhamdulillah saya kalau ngobrol sama ibu-ibu tuh, Bu, jangan terlalu banyak medsos. Kenapa? Karena ya gitu, kita akan selalu membandingkan kenikmatan kita dengan kenikmatan orang-orang yang lebih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mending kalau kitanya sudah terlatih gitu ya. Terlatihnya tuh misalkan melihat orang senang tuh alhamdulillah senang gitu ya. Kalau melihat orang bahagia tuh kita bahagia. Kadang kan kita mah selalu dibisiki sama setan tuh, melihat orang bahagia kita kakak sedih gitunya. Melihat orang sedih kita baru bahagia gitunya. Kalau kata AG mah SMS kadang gitu, senang melihat sedih, sedih melihat senang gitu. Lamun orang beli motor, beli mobil, aduh orang teh kakak nyeri huntu.
Kalau menurut orang non apa lihat orang tetangga kita bersedih, orang kalau non atoh gitu. Nah ini yang bahaya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu difabel ini kata saya tuh mereka pada pada bijak dalam bermedsos. Bahkan ada yang nggak bermedsos sama sekali karena khawatir ya, karena khawatirnya gini, membandingkan anaknya dengan anak orang lain gitu. Iya. Duh, tuh anak yang lain mah 30 tahun tuh udah punya anu misalkan udah bisa memberangkatkan umroh misalkan. Itu kan khawatir ya, jadi tidak bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan. Coba kalau misalkan dibandingkannya dengan yang belum punya anak, alhamdulillah saya mah sudah punya anak gitu. Iya. Dan boleh jadi anaknya ini akan menjadi penghantar para orang tua menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya, jadi memang kalau media sosial mah kadang kita juga sama sih Sad ya. Kadang kita juga kalau lihat-lihat postingan orang kadang ya timbul Sad ke perasaan ngebanding-bandingin gitu. Cuman memang berarti Ustaz dalam kondisi kayak gitu dulu ya pasti nggak mudah Ustaz ya, nggak mudah perjalanannya segala macam. Tapi sampai akhirnya sekarang ini kita bilang ya kita undang Ustaz juga sebetulnya karena kita rasa Ustaz ini sosok yang inspiratif lah buat kita semua gitu. Dan dengan sekarang Ustaz jadi penghafal Quran, bahkan saya kemarin sempat lihat juga ada penghargaan tertentu Ustaz ya, sebagai dai yang inspiratif juga dan segala macam. Terus sekarang mendirikan pesantren gitu ya yang ramah difabel. Nah, sebetulnya kapan sih Ustaz atau momen apa sih sebetulnya yang jadi titik balik gitu Ustaz? Karena kan sempat depresi, terus yang ngerasa berat lah, walaupun ada ibu yang menguatkan waktu itu. Ada nggak momen ataupun waktu tertentu yang jadi titik balik rasanya Ustaz? Dari depresi itu akhirnya jadi justru berubah gitu Ustaz. Jadi ngerasa ini tuh sebetulnya apa ya, kalau bisa dibilang ada kekurangan ada kelebihan lah gitu. Iya betul. Nah, jadi titik balik dari saya kan tadi sempat frustasi, putus asa bahwa saya tuh nggak akan pernah menikah, saya nggak akan pernah punya pekerjaan gitu ya. Nah, awalnya itu adalah ketika teman SMA saya yang sama-sama dulu dapat beasiswa waktu SMA. Beliau tuh datang ke rumah gitu. Datang ke rumah terus lihat saya waktu itu, alhamdulillah saya sempat menjadi tukang rental PlayStation 2 dulu. Oh, menjadi tukang rental. Iya. Saya pernah buka usaha rental karena dalam pemikiran saya daripada nggak punya usaha banget atau nggak menghasilkan usaha banget, yaudah saya ngerentalin PSD gitu. Itu pas kapan Ustaz? Sebelum jadi penghafal Quran waktu tahun 2008-an lah. 2008. Berarti saya kan usia 20 tahunan. Usia 20 tahunan ya. Jadi usia 20 tahunan saya ngerentalin PS gitu ya. Waktu itu banyak banget karena masih malum di daerah kampung, dan kedatangan teman Isa jadi iya penjaga rental ya namanya cenah. Ya saya bingung udah kuliah nggak mungkin saya itu. Karena kan kondisi fisik capek ya, jadi saya pernah observasi kan waktu SMA tuh ke UPI ya. Di UPI itu kan saya pernah ke gedung Dika kan yang fakultas MIPA itu kan. Wah kata saya tuh ini dari gerbang ke fakultas aja jauh banget ini. Saya nggak mungkin bisa jalan sejauh ini kata. Ya udah saya nggak akan kuliah kan. Jadi mungkin saya harus fokus dulu pengobatan waktu itu teh. Karena saya benar-benar nggak tahu. Dan akhirnya si teman SMA itu ngasih tahu, Isa udah aja lah daripada jadi diam gini cuman ngejagain PS, udah aja mending kuliah waktu itu. Nah, ada program beasiswa lanjutan yang dulu waktu SMA saya dapat beasiswa dari yayasan tersebut. Karena waktu tahun 2005 tuh saya sempat menjadi penerima beasiswa terbaik gitu, dari yayasan itu tuh.
Dan akhirnya direkomendasiin lagi untuk menerima beasiswa asal syaratnya waktu itu tuh bisa mau ngafalin Quran. Oh. Nah inilah menjadi titik balik bagi saya, ya Allah. Ini kalau saya nggak dikenalin sama Al-Quran mungkin saya akan terperosok jauh gitu ya. Terperosok. Juragan PS. Jadi terperosok jauh tuh gini. Kan bagi difabel tuh kan di dunia tuh ya serba terbatas. Jadi gini. Kenapa serba terbatas tuh? Jangan kan tadi lihat ya. Saya ketika naik ke sini kan harus digendong, ya, diangkat. Sama itu ketika kita butuh pengen ke air aja, jangankan pengen pergi kemana-mana jauh-jauh dari rumah, misalkan mau jalan-jalan jauh, mau ke luar kota atau ke luar negeri bahkan itu ya. Pengen ke air aja benar-benar butuh perjuangan itu, butuh perjuangan. Jadi ini nanti bakal jadi mudah-mudahan jadi cerita lagi nanti. Jadi yang masalah paling berat bagi difabel itu punten ya. Yang pertama tuh kebutuhan untuk BAB itu tuh sulit banget, terutama untuk saya ya, untuk yang tunadaksa. Itu tuh sulit banget tuh kenapa? Karena kita harus benar-benar ada yang bantu untuk memindahkan dari tempat ke toiletnya kan gitu. Coba terus kan kalau ngantuk bisa ditahan, lapar bisa ditahan. Coba kalau BAB mah ya Allah, itu mah kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menguatkan susah. Terus BAK. BAK juga aduh ya Allah. Kalau bukan urusan-urusan yang seperti itu ya, kayaknya nggak ada yang lebih berat lagi deh. Kayaknya ini kalau urusan BAB BAK tuh benar-benar untuk yang teman-teman tunadaksa tuh berat banget gitu. Makanya harus harus bersyukur ya ketika teman-teman mudah ke air, mudah kapan aja bisa berpindah tempat gitu ya. Itu harus disyukuri gitu. Paling untuk teman-teman tunadaksa tuh yang lancar tuh kalau BAS. Apa tuh? Buang angin sepoi-sepoi itu bebas. Nah, itu yang menjadi sebuah titik balik itu ketika ada kabar Isa mau nggak kuliah tapi asal mau ngafalin Quran. Nah, saya tuh akhirnya ya udahlah saya siap mau gitu ya. Daripada saya maksudnya daripada saya tetap menjadi penjaga PS tadi ya. Saya khawatirnya menjadi apa tadi teh? Menjadi kalkang ngarepotkeun batur, dicarikan orang jadi musuh orang tua gitu ya. Musuh orang tua. Dan saya tuh menjadi ini tuh khawatir tuh takutnya tadi teh gini. Udah mah di dunia terbatas, terus teh di akhirat tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya kan menjadi difabel itu serba terbatas tadi. Terus istilah begini. Khawatir udah mah di dunia tidak bahagia teuing ya. Terus di akhirat tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan baiklah cukup di dunia aja. Di dunia aja kita menderita, penderitaan di dunia paling lama seberapa tahun sih. Terus daripada kita harus menderita di akhirat kelak, tidak mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Akhirnya saya ambil ya, tidak banyak ini. Walaupun ini berat bagi mama saya tuh. Kenapa? Berat tuh karena harus jauh dari mama saya. Terutama kan belum pernah jauh, terus anaknya seperti ini difabel tunadaksa. Aduh gimana nanti urusan ke airnya, gimana nanti ada temennya apa enggak. Tapi kan saya tuh enaknya udah ngebalikin perkataan mama saya tuh. Kan kata mama juga insya Allah saya tuh Allah yang langsung tanggung jawab gitu ya. Saya tuh termotivasi kembali. Oh iya, sokan. Mudah-mudahan aja sing dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya tuh benar-benar mondok waktu itu teh. Sambil
kuliah bahasa Arab di Al Imarat. Terus harus mau ngafalin Quran minimal tuh 5 juz gitu. Itu yang menjadi titik balik saya akhirnya Allah banyak kasih hadiah dalam kehidupan saya ya. Kenapa Allah berikan hadiah dalam kehidupan saya? Dah tuh kok banyak nyata itu ya saya kayaknya mah desu lamun tetap di lembur mah. Yang pertama tuh paling ngajagaan PS, gigitaran gitu ya saya tuh. Enggak ini. Alhamdulillahnya mama tuh melepaskan saya untuk mondok dan saya mulai hafalin Quran di usia 23 tahun berarti mungkin. Di usia 20 tahun. Di usia 20 tahun awal ngafalin Quran tuh. 20 tahun sambil kuliah bahasa Arab. Masya Allah. Oke, jadi pertamanya tuh mulai menghafal itu yang jadi titik balik saya. Iya. Masya Allah. Tapi pembahasan menghafal kita pending dulu. Saya penasaran ini, Anda penasaran terkait mihrab Quran, ma'had mihrab Quran. Berarti mulai dirintis itu kapan, Ustaz? Dan apa sih sebenarnya, Ustaz, yang jadi motivasi itu waktu itu ketika mendirikan pesantren ramah difabel? Nah ya ini langsung ke mihrab Quran dulu ya. Tadinya ini dulu mau nyeritain tentang kuliah terus teh. Nggak apa-apa tapi kalau mau mihrab Quran dulu. Nanti tinggal diedit aja ya di mana ya. mau di susunnya seperti apa nggak boleh. Ini nanti yang di kuliah itu karena cerita-cerita menghafal saya berarti ya. Jadi di kuliah itu kan nanti ada beberapa motivasi juga. Kenapa? Karena qadarullah ketika awal saya ngafalin Quran ya baru setahun gini ya kuliah sama ngafalin Quran, qadarullahnya mama meninggal di usia 2009 tuh. 2008 kan baru masuk, 2009 mama meninggal. Setahun di pondok? Iya, setahun di pondok. Ya Allah, itu tuh ada perasaan kenapa meninggalnya pas saya di pondok gitu maksudnya. Nggak pas saya lagi terusan bareng sama mama waktu itu. Karena mama tuh dulu udah pas di akhir hayat beliau tuh sempat saya sempat sering bareng beliau tuh ketika ada pesanan ranginang gitu ya. Beliau kan jago ya bikin ranginang, saya tuh bantuin bikin ranginang gitu. Sering bareng gitu. Tapi itulah yang justru membuat saya makin semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena dimotivasi oleh guru saya, Ustadz Agus Subagio, beliau bilang, "Cok, antum akhirnya mama kan udah meninggal, antum mungkin ada perasaan belum bisa membahagiakan beliau." Kata beliau, "Insya Allah kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Salah satunya yaitu menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan dengan wasilah antum ngafalin Quran, antum menjadi anak yang soleh, menjadi doa-doa antum tuh yang terus akan mengalir kepada beliau." Nah, anak tuh langsung begitu dengar tauji itu tuh langsung semangat banget ngafalin Quran tuh. Makanya akhirnya kan tadi di awalnya targetnya tuh 5 juz ya, 5 juz hafalan tuh. Dan di tahun 2008 tuh ngafalin Quran tuh nggak seramai sekarang. 2008 tuh masih dianggap apa-apaan sih ngafalin Quran gitu. Padahal kan Quran banyak istilahnya. Nah, qadarulnya saya makin semangat dan di antara target 5 juz tuh saya bisa melampaui sampai 8 juz waktu itu. 8 Berapa juz. tahun, Ustaz? Itu sampai beres kuliah. Karena kan di Al Imarat itu D2 ya. Saya sama idatnya itu 2 tahun setengah. Itu sampai selesai saya 8 juz waktu itu kan sambil kuliah sambil ngafal, jadi nggak terlalu fokus waktu itu. Qadarullah akhirnya saya nanya ke Ustadz tuh, "Ustadz, ini kan saya tanggung tuh, jadi dari sisi hafalan hanya 8 juz gitu, belum full gitu. Terus dari ini juga kuliah juga hanya D2 gitu, nggak sarjana gitu S1. Saya lanjutin kemana nih gitu kan. Saya ambil fokus kemana gitu. Apakah fokus ke hafalan atau fokus ke kuliah? Karena waktu itu kan dari Al-Imarat itu ada opsi lanjutin ke STAIP atau STAIM Muhammadiyah ya,
atau ke Uninus, tinggal 2 tahun lagi beres, langsung dapat gelar sarjana kan gitu. Kata beliau tuh qadarulnya, udahlah mending beresin ini aja lah, mending beresin hafalan, kata beliau. Kenapa? Karena insya Allah ya, ini firasat seorang guru ya, insya Allah Al-Quran itu akan makin tersebar, akan makin ramai nanti. Saya aja sekarang sibuk ngajar kemana-mana, nggak banyak kelas yang nggak saya terpenuhi, kata beliau tuh. Udah, mudah-mudahan antum makin bermanfaat melalui Al-Quran. Nanti bisa jadi guru juga misalkan. Oh iya, saya jadi baru kepikiran. Ya udahlah, saya akhirnya ngelanjutin jadi pengen beres 30 juz aja waktu itu milihnya. Masih di Imarat berarti? Udah beres dari Imarat waktu itu. Oh. Jadi akhirnya tuh kan masuk Imarat 20 tahun, keluar 23 tahun. Itu baru takwasus lagi ya, Al-Quran lagi. Oke. Jadi 23 tahun, usia 23 tahun tuh usia yang nggak muda lagi ya. Tapi waktu itu saking ininya ya, saking termotivasinya oleh Ustadz bahwa saya tuh bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, menjadi anak yang soleh, menjadi wasilah dari Al-Quran ini. Karena kan bahkan salah satu hadis tentang fadilah menghafal Al-Quran itu kan orang tua kita itu akan beri mahkota kemuliaan atau jubah kemuliaan kan gitu. Nah dari situlah yang makin semangat tuh. Akhirnya yaudah saya mulai ngafalin Quran lagi aja. Terus tuh pas masuk ma'had tahfiz dianggap 0 lagi, 08 juz deh. Jadi nggak bisa dilanjut gitu. Sok aja kalau mau dari 0 lagi. Setoran awal lagi ya nggak apa-apa kata saya. Dimulai lagi itu. Saya mulai bikin target lah dalam kehidupan tuh. Nah, bikin target, kenapa? Karena saya usianya udah mepet nih, udah 23 tahun. Saya tuh bikin target setahun lah misalnya bisa beres setoran kata anak tuh ya. Karena setahun lagi ngajar, setahun lagi nyari pekerjaan kan gitu. Usia 23 kan, 24 saya cari Maisha, usia 25 kata saya tuh cari Aisyah kan. Qadarullah usia 25 tuh saya dapatnya Khadijah tuh enggak tahu. Masya Allah. Kenapa? Karena istri saya pengusaha waktu itu. Ini makan lanjut kan makanya ini makanya. Lanjut. Halim Talks.